Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Koirunisa dengan nomor 81 942 Sini saya akan bahas soal lembar satu yaitu program menghitung hasil perkalian matriks dan matriks transpose. Jadi di sini programnya perlu memulai pesan tempat di memori untuk matriks satu garis bawah hasil dan matriks transpose dengan tipe data integer dengan array M1, 10, 10, M2 juga, dan itu juga bentuk hasil dan matriks transpose-nya. Ini matriks transpose. Kemudian, pesan tempat di memori untuk variabel baris dan kolom kedua matriks yaitu B1 untuk baris satu, K1 untuk kolom satu, B2 untuk baris 2, K2, dan untuk kolom 2 berbentuk integer. Lalu input matriks pertama jumlah baris masuk ke variabel baris satu, jumlah kolom masuk ke variabel kolom satu. Selanjutnya maksudnya masuk pada perulangan. Perulangan. Proses ini mulai dengan inisialisasi I-nya 0. Proses ini akan terus berjalan selama I masih kurang dari nilai baris 1. Setiap kali selesai, nilai I itu akan selalu bertambah. Selanjutnya, perulangan kedua. Proses ini dimulai dari J sampai 0 dan terus bertambah selama J kurang dari kolom 1. Setiap iterasi nilai J akan bertambah 1. Jika kolom 1 sama yang 2, maka nilai J yang diambil adalah 0 dan 1. Setelah itu, program akan meminta pengguna untuk menginputkan nilai untuk matriks pertama sebanyak jumlah baris dan kolom yang pengguna inputkan sebelumnya. Kemudian nilai yang diinputkan pengguna akan disimpan pada variabel N1, I, dan J. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini baris 1, 1, 2, 3, baris kedua 4, 5, 6, kolom 1, 1, 4, kolom 2, 2, 5, kolom ketiga 3, 6. Setelah itu input matriks kedua, jumlah baris masuk ke variabel 2, jumlah kolom masuk ke variabel kolom 2. Kemudian lalu membuat validasi perkalian matriks. Jika kolom 1 tidak sama dengan baris 2 akan muncul output input ulang. Kolom matriks pertama harus sama dengan baris matriks kedua. Lalu selesai pada program. Kita tidak akan lanjut ke proses input elemen matriks kedua. Selanjutnya masuk ke perulangan. Proses ini dimulai dengan nilai I diinisialisasi dan 0. Proses ini akan terus berjalan selama I masih kurang dari nilai yang ditentukan oleh baris kedua. Setiap kali proses selesai, nilai I akan bertambah 1. Lanjut ke perulangan dalam. Proses ini dimulai dengan nilai J diinisialisasi dengan 0. Proses ini akan terus berjalan selama J masih kurang dari nilai yang ditentukan oleh kolom 2. Setelah setiap iterasi, nilai J akan selalu bertambah 1. Kemudian setelah itu program akan meminta pengguna untuk menginputkan nilai untuk matriks kedua sebanyak jumlah baris dan kolom yang pengguna inputkan sebelumnya. Nilai yang diinputkan akan masuk disimpan pada variabel M2 IJ pada arah IJ. Contoh menginputkannya itu barisnya itu ada 3 dan kolomnya itu ada 2. Selanjutnya, proses inisialisasi elemen matriks hasil menjadi 0 dengan perkalian I dan Y. Dan perulangan I dan Y dengan inisialisasi I menjadi ke 0 dan akan terus berjalan hingga I kurang dari jumlah baris yang ditentukan oleh baris 1 dan I++. Dan inisialisasi J ke 0 dan program berjalan selama J kurang dari kolom yang ditentukan oleh kolom dan J++. Keluar dari perulangan dan lanjut ke kelas berikutnya jika sudah tidak dipenuhi. Selanjutnya masuk ke dalam perulangan for input K sama kecil K kecil dari kolom 1 maka akan berhasil. Nah, ini untuk mencari perkalian-perkalian ini. Ini itu untuk matriks baris dari M1, ini untuk kolom dari matriks kedua. Setelah itu akan menjumlahkan hasil perkalian elemen baris kolom. Dengan rumus hasil I, IJ, parai IJ, dengan matriks 1 kali array I, array K dikali M2, array K, array J. Hasilnya 14, 43, 49. Kemudian transpose matriks hasil dengan menggunakan perulangan dan transpose matriks IJ matriks transpose ini dari hasil IJ, IJI, array IJI. Kalau misalnya kita sekalian dan hasil transpose cetak ke layar. Misal,
Dan ini ada sudutnya. Nah, di sini ini untuk menginputkan deklarasikan variabel terlebih dahulu, lalu di sini menginputkan jumlah baris dan kolom pada matriks pertama. Kemudian di sini ada perulangan. Ini perulangan untuk menginputkan matriks matriks pertama. Sini untuk baris, ini untuk baris, kemudian lanjutnya untuk kolom pada matriks pertama. Nah, di sini perintah untuk masukkan baris nilai-nilainya, nilai matriksnya pada baris pertama, kolom pertama, dan selanjutnya sampai sesuai dengan yang ditetapkan oleh pengguna. Lalu di sini matriksnya akan disimpan pada matriks array I dan J itu untuk matriks pertama. Kemudian di sini matriks kedua, di sini untuk menentukan nilainya jumlah baris dan kolomnya pada matriks kedua. Nah, baris dan kolomnya itu harus sama dengan baris matriks kedua. Kalau tidak, maka akan menampilkan pesan input ulang. Di sini, sebenarnya perulangan untuk menginputkan baris matriks kedua dan kolom kedua. Kemudian akan disebut pada variabel matriks kedua pada M2 array I, array J. Nah, setelah itu, di sini perulangan untuk Nah, itu di sini perulangan untuk perkalian garis matriks. Yang ini untuk perkalian garis matriks. Kemudian untuk yang perulangan kedua ini untuk kolom hasil perkaliannya. Hasil perkalian itu akan diinisialisasikan dengan 0 terlebih dahulu. Ini pada posisi array I, array J. Lalu di sini perulangan untuk menjumlahkan hasil perkalian elemen sesuai dengan aturan perkalian matriksnya. Yaitu di sini untuk garis membuat transport. Ini untuk garis membuat transport. Lalu di sini kolom transport. Maka nilai transport itu akan disimpan pada variabel hasil, lalu akan disimpan pada KMT. KMT. Nah, contoh ini untuk menampilkan matriks baris, matriks kolomnya pada hasil perkalian, tampilkan matriksnya. Kemudian di sini juga akan menampilkan transpose hasilnya, ini untuk menampilkan transpose kolom dan barisnya. Baik. Kemudian di sini ada flowchartnya. Kalau ini dengan menginputkan yang pertama untuk jumlah baris dan kolom pertama. Kemudian lanjut ke perulangan untuk menginputkan baris dan kolomnya, nilai baris dan kolomnya. Sini perulangan jika kita inputkan barisnya itu tidak, kita sudah terpenuhi kan, maka lanjut ke kolom. Kemudian misalkan kita inputkan kolomnya itu 2. J-nya itu berarti akan terus berjalan sampai 2. Jika lebih dari 2, maka ke false. Jika itu, kita akan benar. Kita akan simpan ke true ini, ke M1, matriks 1, di plus plus. Sampai ternyata tidak terpenuhi, lalu baru ke false. Lanjut ke inputan matriks kedua, jika di sini. Ini validasi. Jika baris matriks pertama itu, kalau pertama tidak sama dengan matriks kedua barisnya, maka akan muncul output kemudian untuk orang lalu n. Jika false, maka di sini akan lanjut pada matriks penginputan matriks baris matriks kedua dan kolom kedua. Nah, sini jika sudah menemukan baris matriks kedua, true di sini akan mengeksekusi kolomnya. True maka akan simpan pada matriks kedua array IJ di plus plus lalu keluar ke false di plus plus.
Itu akan diulangi sampai nilai itu tidak ketemu, baru ke false lanjut. Kemudian di sini untuk menghitung eh, perkalian matriksnya. Jadi hasilnya itu akan divisualisasi di hasil misal 0. Kemudian di sini untuk menghitung penjumlahan matriksnya sesuai dengan aturannya dimaksud, maka di capture itu dia akan mengfokusnya hasil ini tambah M1, kemudian M1 kali M2 ke K plus plus sampai tidak lalu ke false lalu G plus plus. Kemudian kembali lagi ke sini sampai pihak ini tidak ketemu lagi lalu ke false. Terus ke itu operasi bertambah di sini berulang sampai semua pihak itu jadi terpenuhi, baru bisa lanjut false. Lanjut ke program berikutnya di sini untuk menampilkan matriksnya, matriks perkaliannya. Ini untuk perkalian yang bukan perkalian transposnya. Ini untuk mentransposkan matriks selanjutnya. Ini jika pernyataan itu maka akan mentransposkan baris pertama. Ini akan disimpan pada NP yang simulasi. Jika pernyataan sudah tidak ketemu, maka IPSCO selalu kembali lagi ke sini dan seterusnya sampai pernyataan tidak ketemu, baru lanjut untuk mengajarkan matriks kaliannya. Sini untuk mengajarkan matriks kaliannya akan simpan pada hasil yang false ini sampai ternyata tidak terpenuhi sama sebelumnya. Dan lanjut di sini untuk menyampaikan hasil matriks false untuk kolom kedua dan baris sama. Jika C-nya maka akan nantikan hasilnya. Kemudian di sini if false berulang pada bagian ini. Jika false maka akan lanjut. Lalu kita sudah selesai, pernyataan sudah tidak terpenuhi, lanjut ke N. Selesai. Ini ada programnya. Sini deklarasikan variabel. Kemudian di sini menginputkan banyaknya baris pertama dan kolom pertama. Lalu di sini menginputkan satu-satu perulangan untuk inputkan baris dan kolom pertama. Pada matriks pertama, misalnya matriks baris ke satu, kolom ke satu itu menentukan nilainya berapa sampai sesuai dengan jumlah baris dan kolom yang kita inputkan awalnya. Nah, itu cuma pada variabel matriks. Begitu juga untuk matriks kedua juga. Dan di sini validasi jika baris kolom satu itu tidak sama dengan baris kedua, maka tidak kolom pada matriks pertama itu tidak sama dengan baris matriks kedua itu, maka akan menunjukkan pesan dengan menunjukkan ulang karena kolom matriks pertama sama dengan matriks kedua. Nah, jika tidak jika false, kelas satu sudah sama dengan kedua, maka akan ke perulangan untuk menunjukkan matriks kedua pada perulangan pada baris 36 ini. Ini untuk menentukan baris kedua pada kolom pada matriks kedua, baris pada matriks kedua. Lalu di sini perulangan untuk menentukan kolom pada matriks kedua. Kan disimpan pada matriks. Lalu di sini untuk perhitungan perkaliannya. Ini untuk baris matriks ke-1 dengan kolom matriks kedua. Kita akan menginisialisasi nilai hasilnya ke 0. Dan di sini untuk perkalian dengan penjumlahannya sesuai dengan aturan perkalian matriks. Ini dengan rumus hasil array I, array J dengan M1 array I, array K dikali M2 array K, array J. Setelah itu di sini untuk mentransposkan matriksnya. Mentransposkan pada matriks kolom kedua, pada matriks kedua kolom, pada kolomnya, baris jadi kolom kan, kolom jadi baris. Lalu di sini menampilkan hasil perkaliannya.
Kemudian setup MBL-nya untuk eh, baris baru. Ini untuk memberikan klarifikasi dan tabulasi. Tabulasi PMN transfer dengan tabulasi. Nah, kita untuk yang 15 juga. Dua. Masukkan matrix pertemuan dan 2, 8, 9. Berarti di sini kan baris lalu sama dengan kolom. Maka kita kalian itu 78, 90, 88 ini setelah ditransposkan baris itu menjadi kolom, kalau ini menjadi barisnya kan barisnya 78, 82, 88. Nah, kalau ditransposkan jadi 7 tanda barisnya menjadi kolom. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.